Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizko Istiqomatul Rojabi Amasta dengan NIM 123100094. Saya dari kelas 2C, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manusia dalam falsafah pendidikan Islam. Keseimbangan hidup manusia merupakan kunci utama untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bagi manusia. Dengan pengertian bahwa konsepsi pendidikan tentang kehidupan tidak saja mementingkan pencapaian kebahagiaan dunia semata-mata, dengan segala kemewahan dan terpenuhnya segala kebutuhan duniawi, juga kehidupan ukhrawi. Manusia merupakan ciptaan maha sempurna Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan akal pikiran yang telah dianugerahkan dan yang tidak ada pada makhluk lainnya. Itulah kemuliaannya yang diberikan kepada manusia yang merupakan proses kehidupan yang akan dilalui dengan terlahirnya ke dunia. Dalam kehidupan manusia di dunia mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat penting, di mana melekat 3 peran pokok dalam diri manusia, yaitu peran yang utama manusia sebagai hamba Allah, dan peran kedua manusia sebagai makhluk sosial, dan peran ketiga yaitu sebagai khalifah di muka bumi. Maka, dengan demikian, manusia dituntut dalam melaksanakan peran tersebut untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, kepada keluarga, serta masyarakat. Manusia memiliki beberapa unsur yang digunakan untuk membedakan dengan makhluk lainnya, seperti perasaan, dorong naluri, dan pengetahuan. Hal inilah yang menjadikan manusia lebih unggul dari makhluk lain. Dengan tampilan yang tampak, manusia memiliki begitu banyak bagian. Beberapa pandangan melihat manusia mempunyai mata, kaki, kepala, badan, tangan, dan lain-lain dengan masing-masing fungsinya. Pada kepala terdapat otak berfungsi sebagai alat pikir untuk menentukan sikap ataupun memberi keputusan, dan beberapa bagian lainnya dengan segala fungsi yang menjadi manusia sebagai makhluk yang sempurna dibanding ciptaannya yang lain. Dalam Al-Quran, manusia memiliki beberapa istilah berbeda dan memiliki makna tersendiri, yaitu yang pertama al-bashar. Kata al-bashar yang berarti kulit. Alasan mengapa manusia memiliki nama bashar ialah sebab manusia memiliki kulit yang nampak dan berbeda dari makhluk lain. Kata bashar digunakan untuk menonjolkan gejala yang tampak pada fisik jasmani manusia yang bersifat lahiriah. Kata insan yang berasal dari kata uns yang bermakna tumpah, jinak, dan harmonis. Kata insan keterkaitan dengan kemampuan berpikir, memikul tanggung jawab, dan menalar. Yang ketiga, yaitu an-nas, digunakan sebagai penyatu sekelompok orang atau masyarakat yang memiliki segudang kegiatan guna mengembangkan kehidupan. Kemudian, pada dasarnya, manusia itu memiliki hakikat, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemandirian dan kebersamaan atau individualitas atau sosialitas. Yang ketiga, manusia merupakan makhluk yang terbatas. Tujuan penciptaan manusia menurut pandangan Islam yaitu bumi ini diciptakan untuk manusia dengan tujuan yang jelas. 3 misi yang diberikan kepada manusia yaitu beribadah sebagai tujuan utama, berfungsi sebagai khalifah, dan memakmurkan bumi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Dia akan menjadi khalifah di bumi yang artinya wakil atau pengganti. Oleh karena itu, tugas utama manusia di bumi ini adalah sebagai wakil Allah. Setiap manusia yang hidup di muka bumi wajib mempelajari Al-Quran dan menjalankan perintah-perintahnya. Namun, kebanyakan orang kemudian gagal mempelajari jalan perintah Allah dalam Al-Quran. Meskipun itu, terimalah sebagai kitab wahyu. Di sisi lain, untuk itu meyakini bahwa Al-Quran mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Yang pertama yaitu orang yang berpikir.
Ingin memahami Sang Pencipta, Dia menciptakan dirinya sendiri dan alam semesta tempat Dia hidup dari ketiadaan. Dalam Al-Quran, manusia diminta untuk memikirkan berbagai peristiwa dan benda-benda alam yang secara jelas menunjukkan keberadaan dan kesatuan Allah dalam sifat-sifatnya. Dalam Al-Quran juga, semuanya yang disaksikan disebut tanda-tanda, yang berarti bukti kebenaran yang telah teruji, pengetahuan pernyataan yang mutlak dan benar. Jadi, tanda-tanda kebahasaan Allah meliputi segala sesuatu di alam semesta ini, mengungkapkan dan mengkomunikasikan keberadaan dan atribut Tuhan. Peran umat manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Manusia diciptakan oleh Allah dengan potensi pikiran dan hati. Alasannya adalah alat yang digunakan manusia melahirkan pengetahuan dan alat berpikir. Adapun hati adalah instrumen yang melaluinya manusia meyakini hakikat sesuatu yang berada di luar jangkauan. Manusia merasa Allah sebagai Khalik, menciptakan makhluk hidup yaitu hewan, tumbuhan, gunung, matahari, jin, bidadari, surga, neraka, dan lain sebagainya. Sebagai penunjang kehidupan, manusia juga menjadi bukti nyata keberadaan Khalik. Makhluk di alam semesta bisa bermanfaat jika manusia berkenan menggunakan fungsi akal dan hatinya. Maka dengan akal manusia dapat merancang keajaiban ciptaan Tuhan. Mengenali keindahan ciptaannya dan selamanya mengagungkan Tuhan yang Maha Esa pemilik alam semesta. Selanjutnya, peran dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam Al-Quran, manusia dianggap sebagai wakil atau khalifah Allah di dunia ini. Demikian, Tuhan telah melengkapi manusia dengan kemampuan intelektual dan spiritual mereka untuk melaksanakan peran kekhalifahannya. Karena manusia adalah makhluk yang paling bertanggung jawab secara etika terhadap lingkungannya, Allah memberi manusia akal dan dengan akal itulah Dia menurunkan agama. Agama berfungsi sebagai pedoman hidup dan dasar untuk mengatur hubungan dengan alam semesta dan Sang Pencipta. Sebagai bagian dari lingkungannya, manusia dianggap sebagai khalifah di dunia ini. Seperti dalam firman Allah yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Pendidikan Islam mempersiapkan individu untuk menjalankan peran dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep khalifah dalam Islam. Sebagai khalifah, individu diharapkan untuk menjadi wakil Allah di bumi, menjaga dan merawat alam semesta, serta mengelola sumber daya yang akan dengan bijaksana. Pendidikan Islam mengajarkan nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan, tanggung jawab, dan empati sebagai landasan bagi individu untuk menjalankan peran sebagai khalifah. Individu mengajarkan untuk menghormati hak-hak sesama makhluk, menjaga lingkungan, dan berperilaku etis dalam setiap interaksi dengan alam dan manusia. Selain itu juga, pendidikan Islam mendorong individu untuk aktif berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Dengan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dan peran sebagai khalifah, individu diharapkan dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat dan berperan aktif dalam menciptakan kebaikan bagi semua makhluk. Jadi, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki potensi untuk berkembang secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial.
Pendidikan Islam menekankan pentingnya pengembangan seluruh aspek ini untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini berarti memberikan pendidikan yang menyeluruh, yang mengintegrasi. Ini berarti memberikan pendidikan yang menyeluruh, yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, pengetahuan, dan akhlak dalam proses pembelajaran. Manusia bertanggung jawab atas keberlanjutannya. Dalam Al-Quran, manusia dianggap sebagai wakil atau khalifah di dunia ini. Dengan demikian, Tuhan telah melengkapi manusia dengan kemampuan intelektual dan spiritual mereka untuk melaksanakan peran kekhalifahannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.